bersama Bapak Rangga udah belajar apa aja ya? Belajar merencanakan atau membuat anggaran usaha per minggu. Terus tadi juga udah belajar apa? Rencana masalah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya mengelola keuangan usaha. Kenapa usaha itu harus dikelola? Karena usaha sebagus apapun, usaha sehebat apapun, kalau keuangannya tidak dikelola, itu tidak mungkin akan berjalan lama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Nah, sebelum kita lanjut di sesi ini, sekarang coba Bapak Ibu dilihat buku pintarnya halaman 67. Coba, udah ada halaman 67? Ada, ya, Bu. Nah, di situ kan ada kesimpulan dari film ya. Oh. Coba siapa Bapak Ibu yang mau membacakan? Itu yang belakang, Bapak mau baca enggak? Oh enggak, kenapa? Oh kacamatanya ketinggalan. Ya, Bapak yang belakang enggak ya? Coba siapa yang mau membacakan? Tuh. Oh iya, Bapak, silakan Pak. Yang film 3B, modal usaha tidak boleh berkurang. Iya, betul. Bu Lili, udah dibaca Bu Lili nggak? Terus dibaca. Sok saayana. Bu Lili, untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Bu Lili bukan Mbak. Saya perlu mengumpulkan informasi dan menilai bisa tidaknya ide usaha dijalankan. Kemudian saya perlu merencanakan keuangan usaha dan pemasaran. Dengan demikian usaha saya bisa berkembang. Setelah beberapa minggu, Bu Lili Bu, Ya. setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk sehari. Tapi uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama jualan saya berkurang. Juga customernya. Kenapa jadi begini ya? Bu Lili Bu, untuk saya untung kan selamat ya. Untung saya diingatkan pendamping PKH untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha sehari dan sisanya baru buat membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk setahun penuh. Dengan cara ini saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, semangat atau malah menciut. Terima kasih ya Bapak Sarhoni sudah membacakan tadi di buku pintar halaman 67. Nah, coba kita lihat bersama ya dari buku pintar tersebut yang dibacakan Bapak Sarhoni tadi. Coba saya pengen tahu ini ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang diambil dari cerita tersebut. Kondisi usaha Ibu Lili menghadapi masalah ya. Masalahnya apa? Coba siapa yang tahu? Saya pengen tanya nih. Masalahnya Bu. Masalahnya, sok dilihat. Coba. Ada Bu, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Tidak cukup. Coba ada lagi yang lainnya. Berarti kalau misalkan uang untuk beli ikan tidak cukup, masalahnya adalah Ibu Lili kehabisan uang. Kenapa bisa kehabisan uang? Karena tidak disisihkan ya, tidak disisihkan. Jadi kalau kita memiliki usaha, hindari hal tersebut. Sisihkan uang untuk menghindari kehabisan uang di akhir. Kalau misalkan uang habis, nanti modal untuk kelanjutan usaha kita tidak ada, takut-takutnya usahanya tidak berjalan. Nah,
Terus lagi ya Bapak Ibu, kalau kita memiliki usaha, kita harus mengecek atau memiliki catatan kas harian. Ada yang tahu catatan kas harian itu apa? Coba. Baru dengar ya? Oh, nampak, Baru dengar. Ibu, baru dengar. Oh iya, baru dengar sekarang ya. Catatan kas harian. Nah, catatan kas harian itu suatu catatan untuk mengecek atau mencatat keuangan harian, pemasukan harian, pengeluaran harian. Nanti kita bakalan bahas ya. Ada harian. catatan sama pengeluaran harian. Nanti ada di buku pintar. Nanti saya coba lihat dulu ya. Buku pintarnya halaman 32 sampai 36. Coba dilihat halaman 32 sampai 36. Coba Bapak. Nah, yang ini benar. Ya, halaman 32 sampai 36 nanti ada ya. Tabel catatan kas harian. Nah, ini coba kita lihat sama-sama ya di situ. Tabel, oh ini buku siapa ini ya? Tahu Ibu. Tadi Bu, Laura. Oh, punya saya. Mohon. Ya, makasih ya. Ya, Bu. Nah, kita lihat sama-sama ya. Bapak Ibu lihat di situ. Yang tidak bawa buku boleh lihat di sini. Minggu depan, bulan depan kalau misalkan pertemuan lagi dibawa bukunya ya. Bu, Ya. Pak. Ya, Bapak. Nah, ini di sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ada kolom tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar, dan sisa. Nah, ini contohnya untuk usaha yang Ibu Lili tadi ya, bulan Februari. Kolom 1 tanggal, berarti ini tanggal 1. Jadi kolom tanggal diisi tanggal ya, tiap hari 1, 2 sampai 30 atau 31. Nah, keterangan ini diisi pengeluaran atau pemasukan. Nah, kebetulan Bu Lili ketika memulai usaha, dia meminjam uang ya. Tadi meminjamnya 100.000. Ditulis di pemasukan. Coba ada lagi beli panci. Beli panci itu coba di buku dimasukkan ke kolom mana? Pengeluaran Bu. Pengeluaran. Beli pancinya iya di pengeluaran. Pengeluaran pemasukan Bu. Pengeluaran. Kita mengeluarkan uang untuk membeli panci. Panci kolom-kolomnya. Kolom ini kan 100.000. Terus punya uang 100.000 dikurangi beli panci 15.000, jadi sisanya tinggal 85.000. Biasa itu Pak. Papa di rumah. Ini mah cuma diajar usahanya. 85 dikurangi aya deui beli gas 15.000, sisana 70. Itu wes saterasna pake aya pemasukan. Kalau misalkan ada pemasukan, misalkan ada diberi uang misalkan dari siapa atau dapat bantuan sosial dari pemerintah, masuknya ke pemasukan. Nanti dijumlahkan sisa dengan uang masuk dikurangi uang keluar, gitu dicatat tiap hari. Ya, sampai di sini paham? Bisa dimengerti? Bapak iya tadi Bingung Bu. Bingung? Mau ngejelasin deui. Gitu, nggak apa-apa. Ini kan hari pertamanya. Nanti mah dalam makin hari mah kita masih banyak sesi-sesi lagi. Nanti dilanjut ada sesi selanjutnya lagi. Insya Allah lebih hebat, makin pintar. Ya, Bu. Yang penting mah dipahami ya. Untuk yang memulai usaha dibuat catatan kas hariannya. Seperti itu. Nah, dari situ dulu Bapak Ibu, ini kan masih banyak yang materi. Yuk, cuan tepuk semangat. Semangat. Ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah belajar membuat catatan kas harian. Nah, kenapa sih kita harus membuat catatan kas harian?
3 fungsinya. Nah, sekarang saya mau menjabarkan ya fungsinya apa aja. Coba dipahami ya, mohon diperhatikan Bapak Ibu. 3 fungsi utama dari catatan kas harian di akhir minggu atau bulan. Catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan atau tidak. Nah, yang namanya keuntungan itu ketika pemasukan lebih besar dari Pengeluaran. Sip. Nah, kalau misalkan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, berarti usaha kita untung atau rugi, Bapak Ibu? Rugi. Rugi. Ah, pinter. Apanya untung rugi nama? Apa Nah, Bu? sekarang lanjutkan lagi fungsinya. Yang kedua, membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah kita buat. Tadi kan ada anggarannya, anggaran usaha per minggu ya, sudah kita di sesi pertama, di sesi awal sebelum sesi ini. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah bisa melacak, nah kita bisa mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal tersebut tidak terjadi kembali di hari atau di bulan berikutnya. Seperti itu. Baru berapa Bu fungsinya? Dua. Ada satu lagi. Nah, satu lagi membantu mengetahui barang apa saja yang paling banyak laku setiap hari. Kemudian barang apa saja yang kurang laku tiap hari. Barang apa saja yang rame ya tiap hari. Misalkan hari ini kita jualan, katakanlah di warung kelontong, sari mie lagi, maafnya bukan produk ini mah mie instan lagi laku terus. Hari besok mie instan lagi, hari ketiga mie instan lagi, tapi permen dan lain sebagainya tidak laku. Berarti kita harus menyetok mie instan lebih banyak. Hal itu bisa memudahkan kita untuk menentukan strategi apa saja yang akan kita jual di usaha kita. Seperti itu ya. Fungsinya ada berapa tadi? 3. Ya, mengantuk dulu Bapak. Ada lagi ini teh. Nah, ini Ada Bu. masih ada. Wah, ini ibu-ibu yang belakang mah itu tuh yang udah punya usaha masa banget ya. Belum memiliki catatan kas harian, ayo sekarang bikin. Kita bikin. Nanti yang mau buka usaha harus bikin catatan kas harian. Nah, selanjutnya kita harus membuat tabel arus kas. Tabel arus kas yang tadi, yang ini catatan kas harian. Kolomnya yang hiji, 2, 3, 4, 5. 5. Yang sekarang tabel arus kas kolomnya banyak ya, ke bawahnya juga banyak. Nah, tabel arus kas ini dibuat bulanan. Jadi ini tabel arus kas itu untuk merekap catatan kas harian yang tadi kita buat harian. Ini mah dibuatnya bulanan. Nah, bulanan. Nah, ada kolom keterangan, ada nama-nama bulan sampai Desember. Kemudian di kolom keterangan ini ada catatan uang masuk, diisi modal pinjaman yang tadi ya, kemudian hasil penjualan. Nah, itu untuk uang masuk. Untuk uang keluar berarti panci tadi dimasukkan ke sini, beli peralatan, beli bahan baku, ikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang ke sini mah cuma totalan saja. Setiap akhir bulan direkap dimasukkan ke sini. Seperti itu. Paham? Paham. Benar ya, Bapak Ibu, saya lihat catatan dulu ya. Nah, ya. Fungsi tabel kas harian untuk mengetahui apakah pengeluaran kita memiliki kenaikan atau lebih tinggi daripada pemasukan, atau mungkin apakah pemasukan kita lebih tinggi daripada pengeluaran gitu. Jadi lebih mudahnya mah
supaya kita tahu usaha kita teh untung tah henteu, supaya kita tahu usaha kita teh rugi ataukah untung. Untung. Nah, itu seperti itu. Udah ngerti sesi sekarang mah. Sementara untuk sesi mengelola keuangan usaha mah seperti itu. Silakan nanti Bapak Ibu mempraktekannya di rumah ya. Mengelola keuangan usaha kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Dicatat deh usaha, misalkan ada yang jualan pulsa, dagang pecel, silakan dicatat. Cilok ya nggak apa-apa. Ya, kemana ya? Cireng, Bu. Cireng, nah iya Bapak Supardi biasanya jalan cireng, yuk dicatat nanti ibunya ya. Seperti itu untuk sesi saya ya untuk mengelola keuangan usaha. Mohon. Ya. Ya, Sementara dari saya seperti itu, mungkin nanti bakal dilanjutkan sama teman saya ini yang akan melanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah.